kemarin berterima kasih kepada beliau. Anak saya masuk di Rumah Sakit Otak Jakarta, terpapar akibat benturan keras di kepala. Kemudian dokter memvonis kehidupannya hanya 25%. Ya kita tawakal aja. Kemudian saya berkunjung ke Jakarta untuk mengecek langsung. Ya saya minta tolong ke Pastor Andi lewat video call. Tidak ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan mereka sangat signifikan ketika ada kegiatan Pastor Andi. Karena di mana mereka makan dan minum itu sampai 5 juta per hari dia mendapatkan omset pendapatan. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Para Pengkritik Masif Menuduh Bapak Lurah Haji Mustamin dan rakyatnya justru diberkati lewat pelayanan Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya mari kita simak, perhatikan, dan dengarkan pernyataan berikut ini. Kedepannya apa ini kerinduan Pak Lurah tentang pelayanan kami ataupun kelurahan kita Makarsari? Selama tidak melaksanakan kegiatan itu, kami pantau tidak ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar pinggir jalan IHS. Pendapatan mereka sangat signifikan ketika ada kegiatan Pastor Andi. Karena di mana mereka makan dan minum itu sampai 5 juta per hari dia mendapatkan omset pendapatan. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena banyaknya pendatang yang berobat pengobatan di situ mendapatkan hasil yang maksimal bagi masyarakat Mekarsari. Ya, saya berterima kasih atas dibukanya kembali kemarin karena memang ada kelonggaran dari pemerintah pusat untuk level 2 di Kota Balikpapan. Ya, ke depan mudah-mudahan ini tetap di posisi level 1 dan level 2 sehingga kegiatan doa dan penyembuhan bisa dilaksanakan terus-menerus di IHS sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Iya, ada dua hal lagi Pak Lurah, boleh izin bertanya. Satu, kan kita sudah kenal cukup lama dan hampir sehari bertemu, keseharian kita apa adanya. Bagaimana Pak Lurah menilai Pastor Andi? Yang kedua, apakah Pak Lurah secara pribadi punya pengalaman baik anaknya, keluarganya ketika kita doakan ada manfaatnya apa tidak? Silakan. Tiap hari ketemu dengan pastor sangat baik, mereka orangnya rendah hati, mau tegur sapa kepada siapapun, dimanapun dia selalu, dimanapun ada melihat orang-orang susah selalu dia membagikan rezeki di jalan-jalan karena mereka tiap hari itu melakukan jogging-jogging di jalan, ketemu orang-orang itu diajak makan ke warung, apalagi ketemu dengan lurah langsung diajak makan dimanapun sama beliau. Kemudian kegiatan-kegiatan dia saya juga kemarin berterima kasih kepada beliau. Anak saya masuk di Rumah Sakit Otak Jakarta, terpapar akibat benturan keras di kepala. Kemudian dokter memvonis kehidupannya hanya 25%. Ya kita tawakal aja. Kemudian saya berkunjung ke Jakarta untuk mengecek langsung. Ya saya minta tolong ke Pastor Andi lewat video call. Alhamdulillah 2 kali didoakan beliau. Sekarang udah bertugas kembali di Jakarta. Wah, puji syukur, ini kesaksiannya menguatkan, penuh haru. Oh ya, siapa nama anak terkasih? Saukan Fadilah. Beliau tugas di mana? Di Brigit Jakarta. Apa itu? Berarti di TNI. Di TNI. Ya, Pastor menyapa ya, anak terkasih daripada Bapak Lurah namanya? Saukan Fadilah, Pratu Saukan Fadilah. Pratu Saukan Fadilah. Sehat-sehat, panjang umur, karirnya boleh jadi berkat buat Indonesia. Amin, amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan percakapan menarik antara Pastor Andi Simon dengan Bapak Lurah Mekarsari, yaitu
Bapak Haji Mustamin, ada beberapa pelajaran penting dan berharga lewat percakapan antara Pastor Andi Simon dengan Bapak Lurah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang mereka perbincangkan, sesungguhnya bisa menjadi inspirasi bagi masing-masing kita. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen maupun orang-orang di luar Kristen. Kenapa? Karena adanya persahabatan yang begitu akrab antara Bapak Lurah Haji Mustamin dengan hambanya Pastor Andi Simon, di mana mereka saling mendukung, saling mensupport. Padahal jelas-jelas berbeda agama, berbeda keyakinan. Agama atau keyakinan yang berbeda tidak pernah menjadi penghalang, perintang, penghambat bagi mereka untuk saling peduli, saling mensupport satu dengan yang lain. Saya pikir keadaan seperti ini, contoh seperti ini perlu tersebar di seluruh penjuru tanah air, bukan hanya di Kelurahan Mekarsari, di tempat di mana hambanya Pastor Andi Simon melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekaligus ini menjadi sebuah sindiran dan teguran yang begitu menempel kepada kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengaku diri sebagai pendeta, pastor, penatua, gembala, yang mengaku diri sebagai teolog, akademisi, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apapun karunia, potensi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu memiliki mata hati dan mata rohani yang tercelik dan terbuka. Oleh karena antara hambanya Pastor Andi Simon dengan Bapak Lurah Haji Mustamin, mereka boleh saling melengkapi. Mereka boleh berkolaborasi satu dengan yang lain. Sekalipun berbeda agama, berbeda keyakinan. Yang namanya minta tolong, tidak ada gengsi sama sekali di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadi membuat ulasan ini dengan judul, para pengkritik begitu masif melontarkan tuduhan-tuduhan yang ngawur, nyeleneh kepada hambanya Pastor Andi Simon dan juga sepak terjang pelayanannya. Masih saja sampai saat ini ada konten-konten yang dibuat begitu masif, apakah secara menyindir, apakah secara langsung, apakah dengan memakai inisial. Tapi kalau kita mengikuti isi konten mereka, ada beberapa oknum sih, tidak terlalu banyak, bahkan pengikutnya pun tidak seberapa. Coba perhatikan di kanal-kanal dari orang-orang yang sibuk menghakimi, mencampuri pelayanan orang lain, bahkan mencoba memframing sesuatu supaya orang lain menanggapi negatif pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, termasuk pelayanan dari pendeta-pendeta karismatik. Nggak seberapa pengunjungnya. Karena memang model pendekatan seperti ini dalam pelayanan bersembunyi di balik menegakkan kebenaran. Seolah-olah hanya beliau yang punya kebenaran. Beliau menuduh orang lain palsu, sesat. Kelompok-kelompok ini seringkali menuduhkan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh orang lain melalui pelayanannya palsu, nabi palsu, sesat, penipu. Apakah secara langsung atau secara sindiran, kita tahu alur dan tujuannya. Ada di antara mereka ini yang menuduhkan saya ini kompor gas. Kompor gas pengertiannya, ya terserah siapa yang mengartikan. Bagi saya tidak pusing. Apakah kompor gas yang dimaksud memanas-manasi? Saya mau kasih tahu. Saya sebagai mitra doa bersama dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Kalau mitra doa kita disalah mengerti, disalah pahami, sampai kapanpun kita tidak akan stop, tidak akan berhenti untuk memberikan respon dan tanggapan, meluruskan kekeliruan, kesalahpahaman dari orang-orang lain yang selalu masif, sibuk mencampuri, mengurusi pelayanan orang lain yang sedang berbuah lebat dan telah menjadi berkat bagi orang lain.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, channel mereka susah berkembang karena hanya menghakimi, sibuk menuduh, sibuk melontarkan pernyataan-pernyataan yang berat sebelah. Kelompok oknum-oknum yang masih mengkritik ini, mereka membuat pembelaan kepada oknum tertentu yang sekarang sedang tersangka. Mereka tidak mau tahu bagaimana proses dari semuanya ini sampai ditetapkan sebagai tersangka. Sudah beberapa kali diperingatkan, dinasihati dengan kasih, dengan lembut, dengan sedang, dengan tegas. Tapi ternyata makin songong. Negara ini negara berdasarkan hukum. Kalau seseorang sudah memenuhi unsur, ada ujaran kebencian, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada tuduhan-tuduhan yang sudah menyerang pribadi. Apakah hal ini hanya cukup kita berkata, ampuni, karena kita punya pengajaran diwarnai dengan kasih? Apalagi masa seorang pastor sering mengkhotbahkan tentang kasih, tentang mengampuni, tapi tidak mau mengampuni. Bukan tidak mau mengampuni. Ini penting untuk kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara. Oknum-oknum yang ngotot untuk membela habis-habisan orang yang suka melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada orang lain. Menurut saya, orang itu sedang setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang tersangka tersebut. Apakah dengan adanya kebebasan di negara ini, kita sembarangan melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak beretika, yang tidak punya batasan? No, tidak mungkin. Tetap kita di tengah-tengah kebebasan berpendapat, ada koridor hukum yang harus kita ikuti. Ada undang-undang ITE yang harus kita tunduk di dalamnya. Karena ketundukan kepada peraturan pemerintah sama itu kualitasnya dengan ketundukan kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang terus merasa diri benar, bahkan sampai saat ini barangkali merasa tidak ada salahnya sedikit pun terkait dengan ditetapkan tersangka, termasuk orang-orang yang mendukungnya. Oknum-oknum yang sudah senior, yang sudah punya gelar sederet, bahkan juga orang-orang pribadi-pribadi tertentu dalam kalangan jemaat, hanya beberapa gelintir yang terus mendukung. Saya mau sampaikan, segeralah sadar. Jangan maju tak gentar membela yang salah. Memang kita belum bisa mengambil konklusi kesimpulan sudah salah, karena biarlah hukum yang menentukan. Karena kalau tidak ada tidak lanjut, tetap merasa diri benar dan terus akan melontarkan ujaran-ujaran yang menyinggung pribadi orang lain. Bagaimana solusi jalan keluar ketika ada seseorang yang merasa diri benar, menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, tapi pernyataan-pernyataannya telah menyakiti orang lain, telah memojokkan orang lain, telah mengganggu kenyamanan orang lain? Membuktikannya adalah jalur hukum. Karena secara teologi pendekatannya merasa diri benar terus. Karena kita ini punya hak hukum di negara ini, makanya Pastor Adi Simon dan tim melaporkannya dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Janganlah maju tak gentar membela yang tidak pantas untuk dibela. Saudara dikasihi Tuhan, ternyata dibalik dari para pengkritik masih menuduh, menghakimi, memojokkan, menyalahkan, membangun framing yang negatif, yang sering menuduhkan orang lain sesat, praktek perdukunan. Apa yang dilakukan itu dari setan itu, ini suara kenabian. Didoakan supaya ditutup pelayanan Pastor Andi Simon secara permanen oleh Tuhan melalui Polda Kaltim, melalui Wali Kota Balikpapan. Inilah doa dari pendeta senior itu. Sekarang begini, coba kita mendudukkan perkara ini dalam posisi yang objektif. Kalau oknum-oknum tertentu menuduh si A sesat, apakah si A bisa menuduh si oknum tertentu ini sesat? Bisa. Tapi kita ini memiliki kedewasaan dalam Tuhan. Kalau dia sibuk menghakimi orang lain, mencampuri orang lain, maka yang si B ini tidak mau sibuk. Maunya sibuk dalam melayani, berbagi kasih, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sibuk mencampuri urusan orang lain. Tetapi ketika sudah keterlaluan, ya perlu dinasihati dong. Seperti Pastor Andi Simon, saya pikir orang-orang yang sudah masuk dalam profiling Pastor Andi Simon perlu hati-hati. Supaya nanti jangan sampai dibilang tidak punya kasih, tidak mengampuni,
Padahal sudah berulang-ulang dinasihati, berulang-ulang diberikan masukan supaya menjadi perhatian. Tapi tetap aja ngotot. Masa karena saya meluruskan pengajaranmu, gratis kita kritik kamu, tapi kamu justru balik mau melaporkan kita ke polisi, pakai profiling segala lah. Saya kasih tahu berulang-ulang, bahkan mulut saya ini sudah berbusa-busa ngomong kepada orang-orang bersangkutan. Tidak ada kaitan dengan doktrin atau ajaran. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada kaitan dengan doktrin atau ajaran di mana Pastor Andi Simon dan tim memprofiling channel-channel tertentu yang mereka duga ada pelanggaran ujaran kebencian atau undang-undang ITE yang dilanggar di sana. Gak ada kaitan dengan doktrin dan ajaran. Saya ulangi sekali lagi, untuk oknum-oknum tertentu yang mengeraskan hati, merasa diri terus paling benar, di mana barangkali mata hati, mata rohaninya sudah tertutup. Saya mau sampaikan, Pastor Andi Simon dan tim, bahkan ketika kesempatan kami live, saya menanyakan langsung, apakah pelaporan atau profiling ini ada kaitannya dengan doktrin dan ajaran? Mereka serempak termasuk Pastor Andi Simon berkata, tidak ada kaitan dengan doktrin dan ajaran, tapi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dalamnya menurut dugaan mereka ada ujaran-ujaran yang tidak menyenangkan. Marilah kita dengan bijak bermedia sosial. Itu yang mau diharapkan, dirindukan oleh kita semua, termasuk Pastor Andi Simon dan tim.